berdoa selesai. Kita lanjut ya Pak, sebelumnya udah TBE 1 sama 2, skolastik 1 dan 2 sudah pernah. Jadi sekarang kita lanjut lagi skolastik 3. Ini skolastik 3 ini ada nomor 1 soalnya masih sinonim dulu atau persamaan kata. Coba saya ingatkan kembali. Nomor 1, sinonim atau persamaan kata dari bicu adalah dongkrak. Terus nomor 2, bicu itu dongkrak itu maksudnya pengungkit gitu atau apa? Iya, dongkrak atau mengungkit, Pak. Mutlak itu absolut persamaannya, embargo itu larangan, sangrai itu sama seperti di gongseng, bahasa Indonesia, bahasa kesehariannya sama seperti gongseng. Oke, kita lanjut. Nomor 5 itu sudah antonim atau lawan kata. Antonim dari depresi itu yang B, resesi. Kemudian nomor 6, harmoni itu berarti lawannya sumbang. Nomor 7 itu liberal, lawannya pembatas. Liberal itu tidak terbatas, berarti lawannya ada pembatasnya. 8, nadir itu lawannya sama seperti kosong. Mbak, tunggu Mbak. Iya Pak. Mbak, sorry tadi depresi apa Mbak? Oke, tunggu Pak, saya naik dulu sebentar. Depresi itu sama seperti, lawannya resesi. Depresi itu kan stres ya. Kalau resesi itu apa artinya? Tidak, lawannya Pak, kebalikannya, berarti dia baik-baik saja. Oh, baik-baik. Oke, kemudian harmoni itu sumbang. Terus nomor 7, liberal itu lawannya pembatas, liberal kan tidak terbatas. Terus 8 itu nadir, lawannya kosong. Sorry Mbak, liberal tadi pembatas. Pembatas, yang E, iya Pak. Liberal tidak terbatas. Nadir itu apa? Sama seperti kosong Pak, itu bahasa KBBI yang lama. Nadir itu isi berarti ya Mbak? Ya. Terus sekarang kita lanjut ke analogi atau padanan kata. Di sini nomor 9, ada akurat. Akurat ini artinya sama seperti seksama. Jadi akurat ini bahasa KBBI-nya, akurat ini bahasa sehariannya, bahasa KBBI-nya ini seksama. Nah, di sini artinya sama, kayak seperti ini, berarti kita cari yang di samping akurat ini, yang titik-titik ini, yang artinya sama kayak di titik-titik kedua. Berarti di sini kita dapat jawabannya yang D. Putaran dan siklus itu artinya sama, hanya siklus itu bahasa asing atau bahasa KBBI-nya dari putaran. Seperti itu. Sedangkan akurat dan saksama itu artinya sama, putaran dan siklus itu artinya sama. Jadi di sini padanan katanya kita titik-titik pertama itu sama seperti titik-titik kedua, gitu. Yang cari artinya yang sama. Oke, kita lanjut nomor 10. Gading ini yang dimiliki oleh gajah atau ciri khas dari gajah itu pasti gadingnya. Dan di sini yang berarti kan kita cari apa dulu nih ciri khasnya dulu, baru titik-titik kedua ini baru hewannya. Nah, di sini sudah ada lebih ke khasnya itu kulit dan buaya. Sebenarnya cakar dan elang ini bisa jadi,
Tapi yang lebih khas lagi yang sering kita dengar itu adalah kulit dan buaya yang sering digunakan oleh orang-orang atau diambil atau dipakai oleh orang-orang. Seperti itu. Coba. Oke, terus nomor 10. Ada maaf, nomor 11. Ada Januari itu dan Agustus. Januari dan Agustus itu selisihnya ada 7 bulan. Nah, kemudian kita cari juga di sini yang Oktober dan bulan apa yang selisihnya 7 bulan. Nah, itulah jadi dapatnya yang D, yaitu bulan Mei. Padanan katanya seperti itu yang diinginkan oleh soal nomor 11. Agustus, berarti 7 bulan. Januari, ya Januari sampai Agustus itu jaraknya ada 7 bulan. Jarak yang 7 bulan juga gitu ya. Iya, Terus nomor 12. Sumpit itu yang digunakan untuk makan. Berarti kita cari lagi di sini apa yang pisau itu digunakan untuk apa. Nah, seperti ini artinya untuk nomor 12. Itu jadi dapat pisau itu digunakan untuk memotong atau potong di sini. Lebih tepatnya. Kemudian padanan kata untuk nomor 13, ada Indomaret dan Alfamart. Ini sama-sama toko menjual bahan sehari-hari atau bisa juga makanan dan kebutuhan lainnya. Nah, di sini berarti untuk mengisi titik-titik kedua dan ketiga dan keempat, ini kita cari juga yang toko yang menjual berarti artinya sama. Kalau Jeko dan Matahari beda, Jeko makanan, Matahari menjual pakaian. 3 Second dan Levi's ini sama-sama menjual pakaian. Kalau KFC Matahari tadi sama kayak Jeko, makanan dan pakaian. Fladeo dan Johnny Andrean juga beda. Fladeo itu sepatu, Johnny Andrean ini salon. Kemudian Hypermart dan Solaria juga beda. Hypermart ini sama seperti posisinya Indomaret dan Alfamart. Sedangkan Solaria ini khusus kita toko untuk makanan. Seperti itu. Jadi dapat jawabannya padanan kata untuk nomor 13 itu yang B, 3 Second dan Levi's. Selanjutnya untuk penalaran logis. Penalaran logis ini mungkin saya ingatkan kembali, mungkin Bapaknya masih ingat, nomor 14, semua sebagian ini kita ambil sebuah lingkaran. Semua siswa adalah peserta. Di sini siswa sama dengan peserta. Sebagian siswa adalah pelajar. Berarti sebagian dari siswa ini dia pelajar. Yang A, sebagian peserta tes adalah siswa. Enggak, karena semua dari peserta ini adalah siswa. Semua siswa adalah pelajar. Enggak, tadi hanya sebagian aja di soal. Yang B, yang C, pelajar merupakan siswa. Bisa jadi. Jadi kita keep dulu. Yang D, semua pelajar adalah siswa. Maksudnya semua dari sebagian ini tadi. Mbak, kalau ya. Kemarin kan ada sempat saya pelajarin tuh, kalau ada semua dan sebagian tuh jawabannya sebagian. Katanya gitu. Nah, kalau dengan jawaban yang E itu sebagian pelajar adalah peserta tes, masuk nggak? Kalau itu memang dari dulu itu Pak, itu rumus lama. Nah, siswa-siswa kami dulu yang CPNS, baik yang Ikadin juga pernah sering nanyain kayak gitu. Ada soal yang memang bisa seperti itu, tapi ada yang untuk karena sekarang nggak terlalu kalau kayak gitu aja kan mudah Pak untuk mencari jawaban. Nah, itulah jadi itu berlaku nggak berlaku seperti itu Pak, rumus itu. Gitu. Jadi ada jawaban yang bisa pakai rumus itu, ada yang udah nggak bisa lagi karena ya kasarannya itu terlalu gampang kayak gitu loh Pak, logisnya, penalaran logisnya.
gitu. Tapi kita coba dulu. Oke. Kalau yang ini yang E, sebagian pelajar adalah peserta tes. Berarti ini maksudnya adalah sebagian dari pelajar yang kecil ini. Bisa jadi juga kesimpulan, Pak, tapi ini hanya kesimpulan kecil. Gitu. Itulah kenapa yang E kurang tepat. Ini bisa jadi juga. Bisa diulangin ya, Mbak, yang itu Mbak tadi, Mbak, yang semua pelajar adalah Oke. siswa. Gimana, Mbak? Oke. Saya coba ulangi. Semua siswa adalah peserta tes. Di sini lagi-lagi lingkaran. Ini siswa dibuat sama dengan peserta. Karena kan sama-sama semuanya. Sebagian siswa adalah pelajar. Berarti sebagiannya di sini kita ambil pelajar. Nah, kalau yang E tadi bisa sebagian pelajar adalah peserta tes. Itu maksudnya sebagian kecil dari pelajar ini. Ini kan pelajar nih, ada sebagian kecilnya lagi. Ini adalah peserta tes. Itu maksud dari jawaban yang E, Pak. Jadi kita bagi lagi kecil ini. Nah, ini yang maksud jawaban yang E. Nah, itu. Sebagian dari pelajar ini kan, pelajar tadi ada dibagi lagi. Nah, dibagi kecil lagi, ini adalah yang jawaban E, maksud jawaban E maksudnya. Nah, kalau yang D, maksudnya, dari semua pelajar ini kan tadi kan sebagian siswanya pelajar. Dari semua si pelajar ini, dia adalah siswa. Itu maksud dari yang D. Nah, itulah kenapa jawaban yang lebih tepat itu yang D, karena ini merupakan kesimpulan besar. Seperti itu. Kalau yang E itu kesimpulan kecil. Gitu maksudnya. Iya. Oke. Oh, jadi itu nggak pasti kayak gitu, Mbak? Nggak pasti kalau pertanyaan sebagian semua, nggak pasti sebagian gitu? Iya. Itu udah nggak pasti lagi rumus kayak gitu, Pak. Udah nggak saklek lagi. Karena ya udah 2 tahun terakhir, Pak, itu udah rumus itu udah nggak kepake banget kayak gitu istilahnya. Bisa jadi rumus itu masih bisa ketemu soal seperti itu, tapi bisa juga enggak gitu. Ya, udah 2 tahun terakhir ini, iya. Oke, terus kita lanjutkan nomor 15. Nomor 15, sebagian orang senang minum kopi di pagi hari. Berarti di sini kita ambil lingkaran ini adalah kita buat dulu, ini adalah orang sebagiannya ini dia senang minum di pagi hari, minum kopi. Nah, kemudian semua orang senang menonton menonton TV. Berarti yang orang tadi ini kita buat aja sama dengan TV, berarti maksudnya dia suka nonton TV juga. Nah, kalau yang A, sebagian orang senang nonton TV dan minum kopi. Bisa jadi kan sebagiannya tadi dia suka minum kopi, nonton TV dan minum kopi. Nah, yang B, sebagian orang senang minum kopi dan menonton TV. Itu enggak sebagian yang minum kopi, tapi sebagian orang dari yang minum kopi ini semua orang dari yang minum kopi ini dia nonton TV. Kalau yang C, semua orang yang senang minum kopi, maksudnya semua orang yang senang minum kopi ini dia juga pasti suka nonton TV. Nah, itu jawaban yang karena ada kata-kata pasti. Dan yang D, sebagian orang minum kopi. Oke, bisa sebagian orang memang minum kopi. Yang E, sebagian orang suka nonton TV di pagi hari. Enggak sebagian, tapi semuanya suka nonton. Yang D tadi bisa jadi jawaban. Yang B juga bisa jadi jawaban. Tapi kenapa yang lebih tepat yang C? Karena dia lebih detail jawabannya. Seperti itu. Untuk penalaran logis itu pasti ada jawaban pengecoh, Pak. Entah itu 2 jawaban atau 3 jawaban, seperti itu. Sebagian orang senang minum kopi. Karena jawaban yang C ini lebih pasti ketimbang jawaban yang A, B, dan D.
Oke, Bu. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Semua peserta tes berlatih fisik. Oke, ini peserta tes itu latihan fisik. Semua peserta tes berlatih fisik. Sebagian yang latihan fisik memiliki stamina kuat. Berarti yang sebagian yang latihan fisik ini dia staminanya kuat. A. Semua yang memiliki stamina kuat berlatih fisik. Berarti semua dari yang sebagian ini maksud yang A. Semuanya ini yang saya titik-titik. Yang B. Sebagian peserta tes yang memiliki stamina kuat berlatih fisik. Ya, bisa jadi. Tapi ini hanya sebagian kecil maksudnya. Sebagian dari peserta yang staminanya kuat ini maksud yang dari si B ini. Hanya sebagian kecil ini. Bisa jadi juga, tapi lagi-lagi ini tidak tepat. C, ada sebagian yang kuat dan sebagian lagi tidak. Bisa jadi juga, kan ini tadi sebagian kuat, sebagian lagi tidak. Tapi yang tidak ini tidak dibahas di soal. D, semua peserta tes tidak latihan fisik. Enggak. E, semua peserta tes berlatih fisik dan memiliki stamina kuat. Enggak semuanya yang stamina kuat, hanya sebagian yang kuat. Jadi di sini yang pengecoh itu adalah yang B dan C. Gitu. Jawaban pengecoh. Semua yang memiliki stamina kuat berlatih fisik. Semua yang memiliki oh. Gimana Pak? Bisa lanjut? Oke. Ya, Mbak. Nomor 17. Jika saya rajin belajar dan berlatih, maka saya akan lulus. Itu kemarin pakai rumus P dan Q. Nah, kalau hanya satu soal, ini berarti kita ambil negasi atau kebalikannya. Jika saya rajin belajar dan berlatih, P menjadi, maka saya akan lulus menjadi Q. Artinya berarti negasinya atau dibaliknya juga. Jika saya tidak lulus, minus Q menjadi minus P. Maka saya tidak rajin belajar dan berlatih. Jika saya tidak lulus, maka saya tidak rajin belajar dan berlatih. Jika saya tidak lulus, jika saya tidak lulus, jika saya tidak lulus. Ada kata-kata tidak, ini untuk tambahan kata negatifnya. Awalnya kan kata kalimatnya positif. Saya rajin belajar, saya lulus, itu kan kalimat positif. Jadi kalau hanya satu soal seperti ini, satu kalimat soalnya, berarti kebalikannya Pak. Tinggal ditambah kata negatif, kata-kata tidak. Oh, ya. Kalau kalimat positif-positif ya? Ya, iya. Semua artis adalah orang terkenal. Ini artis, dia terkenal. Sebagian orang terkenal, seorang yang kaya. Nah, berarti kita bagi dua ini, dia terkenal, dia juga kaya. Cindy merupakan seorang artis, berarti di tengah-tengah sini adalah Cindy. Oke. Nah, jawabannya A, Cindy belum tentu orang terkenal. Enggak, karena yang terkenal itu kan artis, sedangkan Cindy tadi artis, berarti Cindy udah pasti terkenal. B, Cindy adalah orang kaya.
Belum tentu, karena di sini posisi si Cindy-nya nggak dijelaskan dia di bagian yang kaya atau tidak. Oke, di sini bisa jadi jawaban yang B. Yang C, Cindy terkenal dan pasti orang kaya. Lagi-lagi belum tentu. Yang D, Cindy seorang artis yang belum tentu kaya. Oke, di sini bisa jadi jawaban. Yang E, Cindy bukan orang terkenal, akan tetapi ia adalah orang kaya. Enggak, karena Cindy tadi artis, jadi dia udah pasti terkenal. Maaf. Nah, jadi ada kemungkinan jawaban tadi B dan D. Dan di sini kenapa D yang lebih tepat? Karena D ini lebih dijelaskan, sedangkan yang B ini hanya Cindy adalah orang kaya, hanya seperti itu kalimatnya. Padahal dia belum tentu juga kaya, bisa jadi dia artis dan terkenal, tapi dia tidak kaya. Itu kenapa dia lebih tepat jawabannya yang D. Karena lebih diperjelas kalimatnya. Oke. Nomor lanjut 19. Semua kertas terbuat dari pohon. Di sini kita buat kertas ini dari pohon. Sebagian kertas yang terbuat dari pohon harganya mahal. Nah, di sini dia mahal. Semua kertas harganya mahal. Belum tentu karena hanya sebagiannya aja tadi yang dijelaskan. B, kertas yang harganya mahal adalah kertas yang terbuat dari pohon. Bisa jadi jawaban. Yang C, semua kertas harganya mahal. Lagi-lagi enggak semua. Yang D, sebagian kertas yang terbuat dari pohon harganya mahal. Enggak. Yang E, semua kertas yang harganya mahal terbuat dari pohon. Lagi-lagi di sini yang E ini lebih diperjelas daripada kalimat yang B. Maksud dari yang E ini yang saya titik-titik. Semua kertas yang harganya mahal ini terbuat dari pohon. Itu. Dia lebih jelas kalimatnya ketimbang pilihan jawaban yang B. Kertas yang harganya mahal adalah kertas yang terbuat dari pohon. Gitu kan, tidak mewakili semua atau sebagian untuk kalimat yang B. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jika burung bisa oh iya, boleh. Kertas terbuat dari pohon, sebagian kertas yang terbuat dari pohon harganya mahal. Sebagian kertas yang terbuat dari pohon harganya mahal. Sebagian kertas yang terbuat dari semua kertas yang harganya mahal. Ya, Mbak. Udah, Mbak. Oke, Pak. Jika burung bisa terbang, maaf, ini rumus P dan Q. Jika burung bisa terbang, P, maka mereka akan bahagia. Q. Jika mereka bahagia, sama kalimatnya, kita buat Q, maka akan terlihat indah. Ini kalimat lain, berarti kita buat R. Yang sama kemarin kalimatnya itu dicoret. Kayak gini aja lebih gampangnya. Nah, ini yang bahagia, ini yang kalimatnya sama dicoret. Jadi kesimpulannya, jika burung bisa terbang, maka dia akan terlihat indah. Iya. Jadi yang C jawabannya. Itu nomor 20. Kita lanjut. Nomor 21, penalaran analitik. Ini soalnya lebih panjang ketimbang penalaran logis biasanya. Oke. Terdapat 6 anak yang sedang ikut dalam kejuaraan lomba lari. Bayu memiliki kecepatan lari lebih baik dari Randi. Jadi kita buat urutan.
Bayu di sini lebih baik daripada si Randi. Tika tidak lebih pintar dari Randi, namun dalam hal berlari ia paling cepat di antara lainnya. Jadi Mbak, di antara lainnya dia lebih cepat. Ya, oke maaf. Pak. Iya, iya Pak. Oke. Oke. Mana tadi? Terdapat 6 anak yang sedang ikut dalam kejuaraan lomba lari. Bayu memiliki kecepatan lari yang lebih baik dari Randi. Oke, di sini Bayu dibuat lebih dulu daripada Randi. Tika tidak lebih pintar dari Randi, namun dalam hal berlari, ia paling cepat di antara lainnya. Berarti si Tika ini di depan. Cantika lebih lambat berlari daripada Randi, namun lebih cepat daripada Sinta. Ini si Cantika lebih lambat daripada Randi, tapi dia lebih cepat daripada Sinta. Cinta. Sinta paling pintar di antara yang lainnya. Oke, di sini nggak dibahas walaupun dia paling pintar. Pernyataan yang benar di bawah ini terkait kejuaraan lari. Bayu mendapat peringkat nomor 5. Enggak, di sini Bayu nomor 2. Tika lebih lambat dari Cantika. Enggak, Tika nomor 1. Sinta mendapat peringkat ketiga. Enggak, dia nomor 5. Bayu kekuatan larinya lebih cepat dari Tika. Enggak, yang lebih cepat ini sih Tika. Jadi yang E, Randi lebih cepat daripada Cantika dan Sinta. Karena Randi nomor 3. Gitu. Ini urutan-urutan kalau yang analitik. Oke, kita lanjut 22. JJ baru saja membeli 6 novel untuk ia baca setiap hari sebagai pengisi waktu selama WFH. Agar tetap terlihat tidak berantakan, ia pun menyusun novel-novel tersebut dalam sebuah rak. Oke, rak biasanya atas bawah. Novel 5 cm akan ia letakkan di atas novel ayat-ayat cinta. Berarti di sini novel 5 cm dia taruh di atas ayat-ayat cinta. Kemudian, namun di bawah novel Negeri 5 Menara, berarti si 5 cm ini di bawah 5 menara. Novel favorit ia yaitu Laskar Pelangi, diletakkan di atas rak novel Dilan. Belum tahu nih di mana, kita skip dulu. Jika novel Bumi Manusia diletakkan di rak... Sorry, ini kan novel 5 cm diletakkan di atas novel Ayat Cinta. Ya. Namun di bawah novel 5 Menara. Oh, oke. Berarti 5 Menara paling atas ya. Iya, Pak. Oke, novel favorit. Laskar Pelangi diletakkan di atas rak novel Dilan. Ini kita skip dulu karena belum tahu di mana posisinya. Jika novel Bumi Manusia diletakkan di rak nomor 3, nah di sini berarti yang dari bawah ini kita buat dulu 1, 2, 3. Nah, rak nomor 3 ini si Bumi, novel Bumi Manusia tadi. Nah, yang kita skip tadi, ada yang kita skip, ada yang kita lewatin, novel favoritnya yaitu Laskar Pelangi, diletakkan di atas rak novel Dilan. Berarti udah tinggal untuk mengisi 2, iya. Jadi, Laskar Pelangi di atas, di sini Dilan di nomor rak paling bawah. Oke. Di mana
letak novel 5 cm. Berarti di sini udah, berarti dia urutan nomor 5, yang B jawabannya. Gitu. Di manakah novel 5 cm di rak nomor 5? Ya. Iya, yang B, Pak. Mbak, kalau Nah, menyusunnya itu kan kadang-kadang kita beda persepsi nih. Kadang-kadang itu ya. misalnya nomor satunya itu paling atas. Nah, Oh, itu gimana ya, Mbak? Kadang-kadang kita berpikirnya nih, oh ya nomor satu paling atas. Kalau misalnya cuma disampaikan ada jika novel Bumi Manusia itu diletakkan di rak nomor 3, nah kan pikiran kita nih, ini 3 nih dari bawah atau dari atas gitu. Kan kadang-kadang gitu. Itu gimana ya menentukannya? oh, oh, oke. Gini menentukannya kalau udah di atas Pak. Jadi untuk ngambil logikanya, kan di sini, sebentar Pak, saya baca dulu. Oke, novel 5 cm akan diletakkan di novel, oke, ayat-ayat cinta sudah dapat tadi yang pertama ini. Nah, terus ini tinggal kita menganalogikan ininya, urutannya lagi. Kalau seandainya tadi kan sudah ketemu ini yang sampai ayat-ayat cinta nih, 5 menara sampai ayat-ayat cinta sudah ketemu. Nah, berarti kan nomor 3 kan seandainya kita ambil dari atas. Nah, berarti oke, berarti di sini nih dia kebalik. Kalau kayak gitu 5 menaranya berarti yang paling bawah. Kalau kita ngambil nomor urutan 3-nya di atas, misalnya kayak gini. 1, 2, 3, si bumi tadi di sini. Misalnya kita ambil contoh bumi tadi di atasnya si 5 menara. Nah, di sini nanti kita rak nomor satunya bisa bisa jadi juga. Oke, kalau seandainya dia masih masuk pencariannya, ini bisa Nah, Pak, bukan. bisa jadi. Maksud saya gini, Mbak. Ini berarti nggak Mm, bisa misalnya gini, ini tetap yang 5 menara paling atas kan. Jadi kalau mm, misalnya kan di sini nggak dijelasin nih, cuma diletakkan di rak nomor 3 gitu. Nah, nomor 3 ini mm. apakah 3 yang dari bawah atau dari atas gitu maksud saya. Nah, kalau Oh, memang kita oh, berpikirnya ya. adalah bisa nggak kita berpikirnya itu diletakkan di rak nomor 3, berarti kan gabung sama ayat cinta gitu. Itu nggak bisa ya gitu ya? Berarti kan kalau 3 kan berarti Nggak kan bisa menara Pak. nomor 1, 5 cm nomor Iya. 2, ayat cinta nomor 3 gitu kan. Nah, Ah, berarti iya. eh, buku Bumi itu gabung di ayat cinta gitu, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, Pak. Karena di sini sudah ada penjelasannya 6 novel untuk ia baca setiap hari. Jadi pasti urutannya 1 sampai 6 seperti itu, Pak. Jadi Oh iya. nggak ada yang ketumpuk, nggak ada yang satu. Kecuali kalau di soalnya nanti ada misalnya novel 5 cm diletakkan sejajar atau satu rak dengan 5 menara. Nah, itu bisa dia ditumpuk, kita buat garis miring atau kayak gitu bisa. Gitu. Oh Kalau ya, ada oke. kalimat soalnya seperti itu. Oke, oke. Oke, Mbak, lanjut. Iya, Pak. Minggu ini yang mendapat tiket jaga di perpus adalah 3 anak laki-laki, yaitu Berry, Reza, dan Sony, dan 2 anak perempuannya yaitu Alia dan Laras. Setiap hari harus ada 3 orang yang jaga, mulai dari hari Senin sampai Jumat, dan setiap orang mendapat jadwal jaga yang sama. Peraturan jaga mempertimbangkan hal berikut. Oke, di sini kita bisa pakai metode coret-coret atau metode eliminasi. Metode eliminasi yang kita main coret di pilihan jawabannya aja. Nah, kita coba pakai metode eliminasi yang gampang. Hari Selasa, Alia dan Berry harus bergegas pulang karena akan ikut les matematika. Oke, berarti si Alia dan Berry ini hari Selasa nggak bisa. Ya, oke. Oke, berarti kan di sini kita baca dulu, Pak. Kalau untuk eliminasi kita baca soalnya dulu. Siapa yang mendapat tiket pada hari Selasa? Oke, berarti untuk di pilihan jawaban ini untuk hari Selasa berarti. Nah, sedangkan Alia dan Berry harus bergegas pulang karena ikut les matematika hari Nggak Selasa. bisa ya. Berarti ya, yang ada namanya Alia dan Berry ini dicoret. Ini salah, berarti yang B udah ada Berry, yang D ada Alia, yang E ada Berry. Nah, itu Tinggal di sini berarti ya. ini udah langsung ada jawabannya karena yang lain ada pilihan namanya. Itu kalau metode eliminasi. Kalau metode coret-coret tadi ya itu kita coret urutkan dulu nama-nama hari, baru kita masukkan nama-nama Lebih lambat ya, siswanya. Mbak ya.
Iya, lebih lambat, Pak. Tapi metode eliminasi kalau pilihan jawabannya banyak seperti ini ya, Pak. Kalau hanya ada satu nama, berarti kita harus metode coret-coret, Pak. Metode coret-coret Gitu. itu gimana, Mbak? Kalau coret-coret maksudnya kita urutkan nama-nama harinya. Misalnya kayak tadi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian kita masukkan nama-nama siswanya. Itu maksudnya metode coret-coret. Oh. Iya. Kalau metode eliminasi ya udah kita langsung eliminasi di pilihan Kalau jawaban. misalnya kita belajar dulu Mbak ya, misalnya metode yang tadi pakai tuh. Oke. Selasa, Kalau Alia, Selasa Berry kan gitu. Alia Berry nggak bisa. Berarti kemungkinan Alia Berry masukkan di Senin. Alia Berry kita masukkan dulu kemungkinan di Senin. Rabu kita masukkan lagi. Kita masukkan dulu kemungkinan semuanya. Oh, itu Alia tuh dimasukin ke Senin. Masukkan dimasukkan di kecuali hari Selasa, Pak. Oh, oke. Iya, karena hanya hari Selasa dia nggak bisa. Berarti kita masukkan di hari yang dia tidak disebutkan namanya. Kita masukkan kemungkinan-kemungkinannya terlebih dahulu. Kita coba lagi yang nomor 2. Setiap Senin dan Kamis, Reza harus menjemput adiknya di sekolah. Berarti Senin Kamis ini berarti kan Reza nggak bisa piket. Berarti kita masukkan Reza kemungkinan dia bisa di hari Selasa, bisa di hari Rabu, bisa di hari Jumat si Reza kemungkinannya. Oke, kita masukkan lagi. Setiap hari harus ada anak perempuan yang menjaga perpus agar tetap rapi. Oke, berarti setiap hari ini harus ada anak perempuan. Nah, di sini tadi anak perempuannya ada si Alia sama si Laras. Nah, sedangkan si Alia di hari Selasa tadi nggak bisa. Berarti sini Laras kemungkinan masukkan di hari Selasa. Oke, terus kita lanjut. Sony harus pergi ke tempat les vokal pada hari Senin dan Jumat. Berarti Senin dan Jumat ini si Sony nggak bisa. Berarti kemungkinan masukkan si Sony di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Iya. Gitu. Nah, kemudian kita langsung ke soal. Siapa yang mendapat jadwal piket pada hari Selasa? Nah, di Selasa ini ada Reza, Laras, sama Sony. Iya, sama seperti jawaban yang C. Gitu. Tapi lagi-lagi agak lebih lama kalau yang metode coret-coret ini. Yang lebih cepat ini metode eliminasi. Gitu. Oke, lanjut. Oh, udah masuk ke gambar nomor 28. Nomor 28 ini kita perhatikan metodenya ini berputar berlawanan arah jarum jam. Di sini awalnya panahnya yang titik 2 ini ada di atas. Nah, kalau dia memutar searah jarum jam, dia nggak senada. Kalau kita coba cari berlawanan jarum jam. Nah, di sini awalnya dia di atas. Terus yang A, dia pindah ke sebelah kiri. Nah, yang B, dia pindah ke bawah, muternya ke bawah. Yang C, dia kembali lagi ke kiri. Oke, kita keep dulu yang C. Yang D, dia mengikuti lajur yang B tadi, nurut dari yang B. Muter ke kanan. Yang E, dia kembali lagi ke atas gambarnya. Itu jadi yang beda atau yang enggak ngikut urutan adalah yang C. Seperti itu. Yang D itu Mbak nggak ngikutin Mbak? Berlawanan jarum jam Pak. Tadi awalnya dari sebelah kiri. Tapi putihnya kebalik. Oh ya, kalau putih hitamnya kebalik, di sini ada yang A juga Pak. A posisinya juga hitam putihnya kebalik. Yang hitam putihnya A ini sama seperti E. Iya. Kalau yang B ini sama seperti si maaf, A sama seperti D, B sama seperti E. Maaf. A sama seperti B.
Sama seperti D, Pak, D A delta. sama delta. Ya, kalau yang B ini sama seperti yang E, putih hitamnya yang itu. Oh, Jadi kita fokusnya ke berlawanan jarum jam muternya. Yang C ini nggak searah, dia malah balik lagi ke searah jarum jam. Kita ambil yang hitam-hitamnya ini. Gitu. kok saya nggak nyambung ya, Mbak? Oke, Ntar dulu. oke, oke. Oke, oke, Pak. Berarti Sebentar, kan saya kalau yang nyambung. A ini sama kayak Ini, yang C. putih-putihnya ya, Pak, yang putih hitamnya ini, yang di bawah saya lingkarin ini, Heeh. eh, posisinya yang A ini kalau kita sejajarkan ini A ini hitam putihnya ini sama seperti yang D kalau Oke. diputar-putar. Makanya jadi kalau kalau seandainya Bapak memperhatikan hitam putihnya itulah yang buat Bapak jadi bingung. Itu jadi saya ngambil yang hitam-hitamnya aja Iya, soalnya biar kalau kalau yang makanya sesuai gambar itu ya berarti kan samanya kayak yang C. hmm. Yang C kalau seandainya dia muter Heeh. nggak ngelihat yang ininya ya Pak ya Ya, bulat-bulat hitam putih kalau di sini ya ya. karena kita ngeliat putihnya kan dia sama kan. Iya. Kalau yang Heeh. A itu beda. Dia Posisinya dia ke kiri hitam tapi putihnya putihnya juga kebalik. ya. Terus kalau yang B itu sama kayak gambar, tapi dia Hmm. tapi dia diputer, ya kan, Mbak? Hmm. Ya. Kalau yang delta, delta Hmm. itu dia sama kayak yang A, Ya. dia kebalikannya. Nah, Hmm. kalau yang E itu sama kayak yang gambar, gitu. Hmm. Berarti kan Ya, sama masih yang sama. gambar itu, sama yang kayak gambar itu kan berarti kan C Ada sama E. A, A, C dan E. Yang A kan beda, Mbak, gambarnya. Oh, iya maaf, maaf. Iya, iya, iya. C dan E ya. B, C dan E. Maaf, maaf, maaf. B, C Iya dan kan? E yang sama kayak gambar. B, Ya. C, dan E. Nah, berarti Hmm. itu yang kita pilih itu apa nih, Mbak? Maksudnya kita yang pilih itu Oke. sesuai dengan gambar, sesuai dengan yang Hmm. soal, Hmm. atau gimana, Mbak? Saya masih agak bingung nentuinnya. Oke. Soalnya kan ini kan semua kemungkinan ada nih. Ada. Oh, Kalau iya yang benar. E itu sama persis. Ya. Tapi kalau yang C itu gambarnya sama, maksudnya posisi Hmm. hitam putihnya sama, tapi dia muter kan ke kiri gitu Ya. kan. Atau Hmm. gimana? Yang pilih Oke. apanya nih? Kalau Kalau kita pilih yang beda, berarti kan yang beda yang putihnya kebalik, Heeh. Nah, tapi kalau seandainya hitamnya sebelah kiri, misalnya kayak yang alfa, misalnya seperti itu. Atau gimana sih, Mbak? hmm. Saya bingung. Oke. Oke, nah itu sebenarnya ini soalnya di sini ada kesalahannya di situ, Pak. Jadi akhirnya kita menyimpulkan ini dia ngambil kesimpulan yang berlawanan arah jarum jam aja. Jadi kita hanya perhatikan titik hitam yang dua di atas ini aja, Pak. Titik bawah yang hitam putih ini tidak diperhatikan, gitu. Oh, Iya, karena oke. kalau seandainya kita ngambil sama ya itu tadi, yang sama kayak si soal, ini ada B, C, dan E. Hmm. Kalau diposisikan walaupun diputar-putar, tapi diposisikan sama kayak si soal itu ada B, C, dan E. Nah, berarti kan itu membingungkan. Akhirnya kami ngambil kesimpulan dari si soal ini adalah yang muter berlawanan jarum jam, Pak. Jadi kita hanya fokus di dua titik yang hitam ini aja. Dua titik hitam yang di atas, gitu, Pak. Kalau kita fokus di dua titik hitam yang di atas, itulah jadinya dapat ketemu Ya. jawaban yang C, gitu.
Mbak, sebentar ya Mbak. Iya, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Sebentar ya Mbak. Iya, iya Pak, nggak apa-apa. Oke, Mbak, kita lanjut. Mbak, saya mungkin beberapa soal lagi Mbak ya. Saya ada rapat Iya, nih, Mbak. iya, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, oke, ya Mbak. Atau gini, walaupun ini kan baru nomor daripada Bapak Rugi, apa gimana ya? Saya nanti kirim sama Mbak Ayu kunci jawabannya aja, apa Pak? Oh, boleh, boleh Mbak. Iya, nanti Boleh, Mbak Mbak. Ayu kirimkan ke Bapak. Iya, boleh Iya, Mbak. kayak gitu. Oke. Oke Mbak. Kita beberapa Gimana ini dulu itu? nggak apa-apa deh Mbak. 5 soal lagi lah Mbak. Boleh. Oke, 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 oke. Oke, nomor 29. 29 ini adalah kita lihat di sini jawabannya, Pak. Di sini yang kotak pertama ini seginya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8, terus di sini ada 7, seginya ada sisinya ada 7, terus bawahnya ini ada 6. Nah, di sini Delta ada ya? ya 7, di sini 6, di sini 8, di sini ada 2 3 4 6, kemudian 8, berarti kita tinggal cari yang 7. Yang 7 itu dapat yang delta, iya. 7, oke. Terus 29. 29. Kira-kira 29 ini adalah jawabannya yang A, Pak. Kalau yang A ini kan di sini kotaknya kita hitung dulu jumlah bulat-bulat di bawahnya makin ke kanan ini makin berkurang. Nah, terus yang sama ini ada yang A, B, dan E. Oke. Terus kemudian kita perhatikan tanda panahnya ini, kotak pertama ini putih, kedua hitam, putih, hitam, putih. Berarti antara ya, antara A dan E berarti kesimpulannya tinggal. Nah, terus kita perhatikan dia muternya. Kalau panahnya muter, awalnya di sini posisi bulan, maaf ya, anggaplah bulan dan bintang ini posisinya di atas. Dia ke bawah ini, dia bulan dan bintangnya ikut muter lagi di sini ke bawah, ikut lagi muter berarti dia kembali lagi seperti gambar yang pertama ini. Jadi jawabannya yang A. Oke. Hanya bulat-bulat lingkaran bawahnya yang berkurang. Oke, 31. 31 di sini ada dua gambar. Kotak pertama ini adalah jumlahnya. Di sini kotak kedua dan ketiga ini penjabarannya. Di sini ada hitam terus putih. Di sininya ada bulat-bulat hitam dan bulat-bulat putih. Nah, di sini penggabungannya yang seperti ini, putih hitam. Gambar di bawahnya ini ada putih, dan di sini ada penjabarannya ada putih 1, kemudian penjabarannya di sebelah kanan ini 2 hitam. Oke, yang lainnya masih mengikuti. Nah, di sini sudah ada kesimpulan penjabarannya ini adalah kita ngambil yang 2 di awal sini. Berarti untuk yang gambar tanda tanya ini adalah yang berarti ini yang B jawabannya. Gitu. Putih, hitam, hitam, putih. Iya. Gimana Mbak? Gimana sih Mbak? Oke. Masih bingung nih. Oke. Penjabarannya Pak, kotak pertama ini, yang bagian ini adalah jumlah totalnya. Yang dijabarkan atau dipisahkan ini menjadi kotak kedua dan kotak ketiga. Nah, kita kalau dipisahkan yang gambar pertama ini, gambar lingkaran yang di bawah aja kita perhatiin. Dipisahkan ya. Dipisahkan ya. Okay. Dipisahkan dia, Pak. Oh iya iya iya. Berarti kalau ini berarti dipisahkan jadi B. B. Iya. Kok B sih Mbak? Kan ini dari 2 kan dipisah jadi 1-1, 3 dipisahkan jadi 1 dan 2. Kalau ini berarti jadi 2-2. Oh iya benar. Iya, 2 dan 2. 2 dan 2 ya.
Ya. 2 dan 2 dan gambarnya hitam Dan putihnya kita gambarnya hitam perhatiin putihnya, juga. oh iya benar. Oke. Oke, kita lanjut. 32. 32 ini penggabungan gambar. Ini dapat jawabannya yang B, Pak. Kalau mau agak cepet, kalau Bapaknya dari gambar yang B ini gambar 4. Gambar urutan pertamanya ini yang 4 dulu, habis itu kemudian 1, 5, 3, dan 2 gitu. Oke. Oke, kemudian kita lanjut gambar yang tanggung 33. 33 ini Bapak perhatikan ini lingkarannya. Lingkaran dan garis ini dia awalnya yang A, ini dia masih ada di dalam segitiga. Yang B, lingkaran dan ini juga masih dia di dalam segitiga. Yang C, lingkarannya sudah di luar segitiga. Yang D, ini masih di dalam garis. Yang E juga masih bersinggungan dan masih di garis segitiga. Jadi yang beda sendiri ini yang C. Gitu. Untuk nomor 33. Oh gitu, Mbak ya. Kalau nggak ada soalnya, berarti yang beda yang lain daripada yang lain. Kalau yang E masih ada bersinggungan. Yang E masih sama kayak yang D, masih bersinggungan dia. Oke, ya Mbak. 34 ini penggabungan gambar lagi. Urutannya ada dari 2. 2 digabung ke 6. 26. Kemudian 3, habis ya. itu baru ke 3, iya. 5, kemudian 1, baru 4. Itu 4 yang terakhir. Nah, 35 ini udah habis berarti. 35 ini kita beda sendiri, kita cari yang beda sendiri. Di sini kita perhatikan satu sisi dulu, kita ambil aja yang gampang, sisi segitiga. Yang A ini segitiganya di kiri, posisi yang lainnya masih sama. Yang B, dia segitiganya pindah ke kanan. Yang lainnya masih mengikuti posisinya. Yang C, segitiganya turun ke bawah. Posisi yang lainnya juga masih mengikuti. Kemudian yang D, dia posisinya pindah ke kiri bawah. Tapi di sini posisi yang lainnya masih mengikuti juga, silang bintangnya masih sama. Yang E segitiganya di sini yang tidak mengikuti hanyalah yang bintang dan bulan. Seharusnya di belakang segitiga ini adalah bintang, tapi di sini malah bulan dulu. Jadi yang beda sendiri itu yang E, iya, nomor 35. Udah selesai, Pak. Kita hari ini pertemuannya sampai 35. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.